kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar. Maaf mengganggu waktu Bapak ini. Kami menemui Bapak di sini. Kami ingin berdiskusi dengan Bapak terkait program sekolah yang akan saya susun. Ini program sekolah yang akan saya susun ini kita menindaklanjuti karena sekolah kita ini sudah dikenal sebagai sekolah adiwiyata. Kemudian kemarin kita mendapat predikat sekolah bersih dan sehat. Jadi sayang sekali kalau predikat itu kita biarkan begitu saja. Jadi di sini saya ingin membuat suatu program untuk menindaklanjuti hasil didik kita kemarin. Nama programnya itu adalah Tahsin, Pak. Apa itu Tahsin? Tahsin itu artinya tanamkan akhlak, hilangkan sampah, kemudian indahkan negeri. Jadi itu kalau memang bisa terlaksana ini ya. Iya, Pak. Bagaimana caranya itu untuk pelaksanaan daripada program tersebut? Jadi program ini Pak saya susun itu dengan tujuan Pak ya untuk membentuk kesadaran anak-anak, membentuk karakter anak-anak tentang peduli lingkungan. Terutama di sini masalah sampah karena sampah ini sangat masalah yang sering timbul di sekolah kita. Jadi langkah kedepannya yang ingin saya lakukan dari program ini adalah menanamkan kesadaran kepada anak bahwa di mana dia berdiri dengan jarak 1 meter kalau ada sampah tolong langsung diambil, kemudian mengajarkan kepada mereka untuk memilah sampah yang baik, mana yang organik dan non-organik. Kemudian kita menanamkan anak-anak pada anak-anak juga untuk membawa alat makan dan minum sendiri. Kali ini ditujukan untuk mengurangi sampah plastik. Jadi mungkin itu saja program yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ini Bapak bisa memberikan saran atau untuk kedepannya Pak. Terima kasih sekali Bu Buning sebagai guru penggerak yang berada di Satuan Lidah yaitu SD 214, di mana program Tahsin ini kalau saya nilai ini sejalan dengan program kita yang sudah ada seperti program Bisa, lihat sampah ambil, kemudian program Lidra, lihat yang berantakan dirapikan. Nah, kemudian juga ada satu lagi program itu lihat sampah. Nah, artinya program yang sudah ada ini saya lihat itu belum maksimal. Nah, mudah-mudahan nanti dibantu dengan program yang Ibu Nuning canangkan, sehingga program yang Ibu Nuning canangkan dengan program yang ada di sekolah ini mudah-mudahan nanti implementasinya semoga lebih bisa terlaksana dengan baik di sekolah. Karena memang berbicara masalah sampah ini juga ada keputusan dari wali kota kita bahwa setiap sekolah itu diwajibkan untuk mengelola sampahnya sendiri. Nah, itu sangat baik dan ibaratkan kita itu sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Pelaksanaan kegiatan menanamkan kebersihan melalui kewajiban sampah itu merupakan tanggung jawab kita. Kemudian lihat sampahnya diantaranya dengan cara membawa bekal dari rumah, membawa piring, membawa
Artinya kalau itu dikalikan berapa jumlah anak, dikalikan setiap hari, 1 bulan dikalikan sekian tahun, itu sudah berapa sampah yang tidak akan dihasilkan oleh anak-anak. Itu sangat baik dan saya sangat mendukung. Mudah-mudahan nanti agar program ini bisa berjalan, Bu Nuning ya, tentu nanti harus ada monitoringnya, ya, monitoring evaluasi, kemudian ada tindak lanjut. Artinya ketika sudah berjalan 1 bulan, dilihat kembali sejauh mana keefektifan berjalannya program tersebut. Kalau masih ada kurang, maka ditindaklanjuti, dicari solusi bagaimana supaya kegiatan yang menjadi harapan untuk Nuning itu nanti dan harapan sekolah kita juga bisa berjalan dengan maksimal. Karena program yang baik itu tentu harus ada monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut. Kalau tidak itu nanti program tinggal di program, tidak akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya. Jadi terima kasih atas saran Bapak untuk menjalankan program ini. Mungkin saya tidak bisa sendiri Pak, jadi saya butuh dukungan Bapak, butuh dukungan teman-teman saya. Mungkin sesudah ini mungkin ada tindak lanjutnya, mungkin saya akan membentuk tim kerja, kemudian saya akan membuat jadwalnya, kemudian tim monitoringnya, kemudian nanti akan melakukan evaluasi dari program yang saya susun ini. Demikian Pak ya, terima kasih atas waktunya. Saya permisi dulu Pak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf ya ibu-ibu mengganggu sebentar. Kami ini mau diskusi sebenarnya. Mau diskusi masalah untuk Bu, meningkatkan kemajuan pendidikan, terutama di sekolah kita ini, terutama untuk meningkatkan kesadaran anak-anak dalam berperilaku menjaga peduli lingkungan. Kan kita sudah tahu ya Bu ya, kemarin sekolah kita ini sudah masuk ke dalam juara lomba di Wiyata, kemudian kita juga kemarin menang dalam lomba sekolah bersih dan sehat. Sayang kalau kita tidak pertahankan. Jadi kalau begitu bagaimana cara mempertahankannya? Kok menurut Ibu bagaimana? Kita harus ada kerjasama. Nah, kerjasama, iya. Kan kita ada kerjasama dengan siswa, dengan siswa. Terus selalu menanamkan pentingnya menjaga lingkungan ke anak-anak itu tetap harus diingatkan. Iya. Jadi selain kita harus bekerja sama, kita harus tetap tidak bosan-bosan gitu ya, tidak bosan-bosan menanamkan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Jadi untuk itu langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan untuk menerapkan itu, untuk menerapkan karakter itu? Mungkin salah satu contoh kecilnya kayak tiap masuk kelas ajak anak-anak dulu untuk membersihkan sampah, melihat sampah di sekitar. Kalau ada sampah, belajar dibuang di tempat sampah, memisahkan sampah. Mungkin contoh-contoh kecilnya kita bisa mulai dari itu dulu. Jadi untuk permasalahan sampah plastik nih, kita kan kalau di SD kita kan sampah plastik itu yang paling menonjol ya. Jadi bagaimana langkah kita untuk menekan untuk timbulnya sampah plastik ini? Mungkin bisa menghimbau ke anak-anak murid juga kalau untuk perlengkapan makan saat jam istirahat, mungkin anak-anak bisa membawa tempat makan sendiri atau wadah air minum sendiri. Jadi setidaknya itu lebih ramah lingkungan, mengurangi sampah. Jadi anak-anak setelah makan itu bisa membersihkan wadahnya sendiri dan dibawa pulang kembali. Berarti kita agak berkurang juga. Pada waktu mereka jajan di kantin, saat itu membawa peralatan sendiri. Jadi mengurangi sampah plastik. Jadi mungkin kita butuh kerjasama juga mungkin dengan kantin ya. Nanti orang kantin menyediakan makanan jangan dalam bentuk wadah plastik gitu ya. Jadi biar kalau anak-anak menyodorkan wadahnya kemudian dimasukkan makanan ke situ. Ya, itu mungkin ide yang baik ya. Saya sangat mengapresiasi, itu sangat setuju sekali dengan ide-idenya ibu-ibu. Jadi mungkin salah satu tindakannya untuk menanamkan kesadaran itu, satu, kita tidak bosan-bosan mengingatkan kepada anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian untuk menekan sampah plastik tadi, kita menghimbau kepada anak-anak untuk membawa wadah sendiri. Kemudian ada lagi, so kita harus bisa menanamkan kepada anak-anak ini, jangan membuang sampah sembarangan. Artinya dia harus bisa memilah ini, mana sih yang organik dan non organik. Jadi sampahnya tidak tercampur. Ya, jadi sampahnya tidak tercampur. Biar nanti kita pada waktu pengolahannya itu lebih mudah.
Jadi mungkin itulah diskusi singkat kita hari ini ya Ibu ya. Terima kasih atas sumbang sarannya ya. Nanti yang akan saya gunakan untuk pengembangan program yang akan saya susun. Terima kasih sudah mengambil waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu Pak ya, waktunya sebentar. Ini kami tujuan kami menemui Bapak ini mau berdiskusi Pak. Ini terkait ada rencana program yang akan kami buat. Itu nanti rencananya akan kami laksanakan di semester 1 tahun depan, ke tahun ajaran 2024-2025. Jadi begini Pak, sekolah kita ini kan sudah mendapatkan predikat sekolah Wiwiyanta, kemudian sekolah bersih dan sehat. Itu rasanya sayang kalau kita biarkan begitu saja. Jadi saya ingin membuat suatu program yang untuk kelanjutan dari kegiatan kita ini, itu saya beri nama Tahsin. Tahsin itu artinya Pak, itu tanamkan akhlak kepada anak-anak untuk hilangkan sampah, kemudian dampaknya kepada keindahan negeri kita ini. Jadi menurut pendapat Bapak, bagaimana menurut secara pandangan Islam tentang cara kita merubah karakter anak untuk lebih peduli lingkungan ini? Iya, itu sangat baik sekali. Karena Islam telah mengatakan bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Iya. Jadi perlu utama sekali kebersihan itu, karena di dalam fikih hukum Islam kan yang diutamakan yang pertama diletakkan penyebab satu adalah masalah taharuf kebersihan. Ya, jadi sangat sekali itu penting sekali dalam hal ini ditanamkan kepada setiap murid kita, ya, siswa kita ini, karena terutama bukan saja ilmu fisik, ya, tapi lingkungan itu juga perlu diutamakan. Iya. Gitu. Jadi Islam mengutamakan tentang cinta kebersihan. Jadi menurut Bapak program yang akan saya buat ini sangat bagus sekali ya Pak ya, sangat berhubungan dengan lingkungan kita, kemudian dengan menurut pandangan Islam juga sangat bagus sekali. Jadi terima kasih atas diskusinya untuk pagi hari ini. Mohon maaf ya Pak ya telah mengganggu kegiatan Bapak. Doakan mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Hati negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Nah, anak-anak, dalam lingkungan sekolah kita harus menerapkan jika ada 1 meter dari anak ibu tempat berdiri itu ada sampah, itu harus diapakan? Dibuang. Iya, harus dibuang. Buangnya di mana? Sampah. Iya, sekarang anak-anak silahkan berkeliling sekolah ya. Kalau melihat sampah yang terdekat dengan anak-anak ibu, silahkan langsung diambil, langsung dibuang dan ditempatkan di tong sampah sesuai dengan jenisnya. Bisa ya? Ya, anak-anak silahkan berkeliling sekolah untuk mengambil sampah yang ada ya. Ya, jangan lupa masih ada sampah sesuai dengan jenisnya ya. Di sini ya. Hati negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kemarin kita sudah berdiskusi tentang karakter-karakter, sikap-sikap yang harus kita tumbuhkan dalam mewujudkan peduli lingkungan. Salah satunya kemarin kita
kita harus menerapkan, yaitu membawa alat makan dan minum sendiri. Untuk apa gunanya? Ya, siapa yang tahu? Nah, coba Lapit, apa Bi? Untuk mengurangi sampah plastik. Iya, untuk mengurangi sampah plastik. Karena sampah plastik ini setiap hari semakin banyak kalau tidak kita kurangi. Yaitu salah satu caranya adalah anak-anak kalau jajan ke kantin harus membawa makanan alat makan dan minum sendiri. Coba apa anak-anak ibu bawa? Alat. Semua? Coba boleh ditunjukkan alat dan makan yang minum sendirinya mana? Iya. Iya, nanti anak-anak kalau sudah jajan, nanti langsung dibersihkan ya. Langsung dibersihkan, dicuci kembali, diletakkan di tempatnya. Bisa? Nah, itu harus menjadi kebiasaan anak-anak supaya sampah di SD kita tidak menumpuk. Itu salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik. Ya, terima kasih kepada anak-anak ibu semua yang sudah memberikan apresiasinya, yang sudah merespon apa yang ibu minta. Ya, semoga SD kita nanti programnya berjalan dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa soleh gitu kan? Sehat? Sehat. Anak-anak, ibu ini ada punya rencana, ya. Rencana penyusunan program yang ibu beri namanya Taksin. Apa? Taksin. Taksin itu singkatan dari tanamkan akhlak, hilangkan sampah, indahkan negeri. Bagus tak? Ya. Taksin ini bukan hanya sekedar dibuat, tapi mau kita terapkan. Terapkan di sekolah kita ini supaya lingkungan sekolah kita menjadi bersih dan Sehat. sekarang sebelum penyusunan program tadi supaya programnya bagus, ibu mau berdiskusi dulu dengan anak-anak ibu semuanya. Mau? Iya. Sekarang menurut anak-anak ibu semua, lingkungan seperti apa sih yang anak-anak ibu gambarkan untuk kedepannya itu seperti apa? Coba siapa yang bisa menjawabnya? Yang mau berdiskusi dengan ibu siapa? Coba. Ayo. Lingkungan seperti apa atau sikap-sikap yang bagaimana yang harus kita terapkan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, untuk mewujudkan rasa peduli kita terhadap lingkungan. Yuk, siapa yang bisa menjawab? Ayo, Sipa, silakan Sipa. Tidak membuang sampah sembarangan. Oh iya, tidak membuang sampah sembarangan. Setuju? Setuju. Ada lagi? Nah, coba Lapit. Menjaga kebersihan lingkungan. Oh iya, menjaga kebersihan lingkungan artinya anak-anak harus rajin menyapu, ada debu dibersihkan, ada sampah dibuang ke tong sampah. Ada lagi? Ada Pak Faras? Tidak boleh mengganggu tanaman. Oh, tidak boleh mengganggu tanaman. Setuju? Setuju. Setuju? Iya. Kenapa tidak boleh mengganggu tanaman? Oh iya, karena tanaman juga makhluk hidup. Tanaman juga memberikan manfaat untuk manusia. Salah satunya adalah penghasil oksigen yang kita gunakan untuk bernapas. Iya ya. Ada lagi nak? Ya, coba kamu Tiara. Bisa memilah sampah dari pemilik dan Iya, hebat betul sekali. Jadi anak-anak selain harus bisa membuang sampah pada tempatnya, harus bisa memilah. Memilah mana yang sampah organik dengan sampah non organik. Setuju ya? Nah, jadi kalau seandainya nanti programnya sudah disusun, anak-anak mau melaksanakannya? Mau menerapkannya? Ya, sepakat ya? Ya. Baiklah anak-anak, itulah diskusi kita hari ini. Kesepakatannya adalah satu, anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, untuk menekan sampah, ini anak-anak kita biasakan untuk membawa makan
bisa memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Paham? Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah berdiskusi tentang karakter yang harus kita terapkan dalam mewujudkan peduli lingkungan untuk mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah yang bersih dan sehat. Hari ini Ibu akan melakukan survei, akan melakukan pendataan sejauh mana sih anak-anak sudah tahu sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan peduli lingkungan. Jadi nanti di sini Ibu akan membagikan kepada anak-anak yaitu berupa lembar survei ya atau angket kepedulian terhadap lingkungan. Jadi nanti anak-anak di sini ada sikap-sikap atau perilaku peduli lingkungan. Jadi nanti kalau anak Ibu sesuai dengan sikap tersebut atau pernah melaksanakan atau tahu tentang sikap tersebut, kalau sikapnya itu benar ya sesuai, berarti anak Ibu beri tanda conteng di huruf B-nya. Ya, berarti sikap itu adalah benar dan harus dilaksanakan. Kalau sikapnya ini tidak sesuai, maka anak Ibu memilihnya salah. Artinya itu anak-anak tidak usah dilakukan. Paham ya? Paham ya? Langsung Ibu bagikan ya lembar surveinya ya. Nanti langsung diisi. Nah, ini untuk apa? Lembar survei ini digunakan sebagai data Ibu ya. Data Ibu sejauh mana sih anak-anak Ibu ini mengetahui karakter tentang peduli lingkungan. Ya, ini langsung bisa diisi anak-anak ya. Ya, mulai yang sudah mendapatkan
15 menit bisa? Ya, silahkan diisi anak-anak. Ya, dipilih mana? Jika sikap itu sesuai dengan anak-anak berarti pilih huruf B. Kalau tidak sesuai berarti huruf S. Ya, silahkan baca dulu. Ya. Sudah selesai? Coba yang sebelah sini dikumpulkan dulu. Nah, silakan kembali duduk ke tempatnya yang sudah. Ya, barisan yang sebelah sini lagi, silakan. Nah, yang sebelah sini lagi, silakan dikumpul. Ya, silakan lagi. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang telah bersedia mengisi angket kepedulian terhadap lingkungan. Jadi nanti dari jawaban anak-anak, Ibu akan melakukan pendataan sejauh mana sih anak-anak sudah memahami atau melaksanakan karakter atau sikap-sikapnya terhadap peduli lingkungan. Ya, terima kasih kepada anak-anak Ibu semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Silahkan anak-anak beristirahat. Jangan lupa apa anak-anak? Pada waktu beristirahat, pada waktu jajan jangan lupa apa? Iya, membawa tempat makan dan minum sendiri. Coba yang ini dulu, coba keluarkan dulu alat makan dan minumnya. Ya, silahkan ya anak-anak beristirahat ya. Silahkan jajan di kantin sana. Ya, yang tertib ya, jangan dorong-dorongan ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ibu-ibu semuanya, saya mengganggu waktunya sebentar. Ini saya kembali akan melakukan penyusunan tim kerja ya setelah kita melakukan diskusi yang kemarin terkait dengan program yang akan saya buat, yaitu nama programnya Tahsin. Tahsin itu artinya adalah tanamkan akhlak, hilangkan sampah, indahkan negeri. Jadi tujuan pembuatan program ini adalah kita harus menanamkan kesadaran atau karakter terhadap peserta didik untuk lebih peduli terhadap lingkungan, terutama di lingkungan sekolah kita. Ya,
Jadi anak-anak lebih peduli tentang masalah sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Untuk itu saya tidak bisa bekerja sendiri, ya saya harus membentuk tim kerja yang akan membantu saya dalam mensukseskan program ini. Jadi rencananya program ini akan saya laksanakan pada waktu semester 1 ya di tahun depan, yaitu tahun ajaran 2024-2025. Apakah ibu-ibu bersedia menjadi tim kerja kami? Ya. Jadi dalam pembentukan tim kerja ini nanti kita mempunyai tugas masing-masing, yaitu ada yang sebagai monitoringnya terhadap kegiatan anak-anak, juga nanti kita akan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan kita. Jadi terlebih dahulu kita akan membuat jadwal kegiatan. Karena kegiatan ini sifatnya fleksibel ya, karena menyangkut masalah karakter anak-anak, maka kita kegiatannya adalah memantau perilaku anak-anak dalam baik di kelas maupun di luar kelas, baik pada waktu jam istirahat ataupun sesudah istirahat. Jadi kita harus senantiasa memantau perilaku anak-anak ya. Kalau seandainya masih ada yang menyimpang atau berperilaku kurang baik, kita sebagai guru harus membimbingnya dan menegurnya. Itu untuk jadwal kegiatan mungkin tidak bisa kita jadwalkan hari apa, tetapi sifatnya fleksibel. Kemudian untuk monitoring, ya untuk monitoring sebaiknya dilakukan pada waktu kapan Ibu? Apakah setiap hari atau 2 hari sekali atau seminggu sekali untuk memantau perkembangan anak-anak ini? Ya bagusnya kita seminggu sekali saja ya, mungkin pada waktu hari Jumat, pada waktu misalnya kegiatan Jumat bersih atau bagaimana gitu ya. Jadi boleh dicatat kemudian sebagai notulen ya. Kegiatan monitoring yaitu kita laksanakan setiap hari Jumatnya ya. Ya Bu ya, setuju ya? Nanti sebagai evaluasinya mungkin kita lakukan setiap 1 bulan sekali saja ya, evaluasinya bagaimana. Kalau seandainya sudah ada perbaikan, ya terus kita tingkatkan. Kalau seandainya anak-anak belum juga memiliki kesadaran untuk memiliki karakter peduli lingkungan, kita sebagai guru harus bekerja keras ya, bagaimana kita menanamkan karakter untuk sadar lingkungan ini kepada anak-anak semuanya ya. Apakah Bapak Ibu semua siap membantu saya? Siap melaksanakan program ini? Ya, kalau begitu terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang telah bersedia membantu saya, bersedia untuk meningkatkan kemajuan sekolah ini ya. Demikianlah ibu-ibu semuanya. Mohon maaf sebelumnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.